Kalau Niki tidak pernah menceritakan sesuatu kepada saya, itu bukan menjadi suatu masalah buat Niki ya. Tapi kalau Niki sudah bercerita, bang ada begini-begini, berarti itu masalah. Pak atau dari keluarganya? April sih dia ada WhatsApp, dia bilang aku rindu sekali. Lagi-lagi kisah cinta Nikita Mirzani menjadi pemberitaan yang cukup menarik untuk disimak. Setelah terakhir terdengar kabar bahwa Nikita Mirzani putus dari mantan pacarnya, RI. Kini Nikita Mirzani membeberkan selama dia menjadi pacar RI alias Rizky. Nikita mengungkapkan bahwa selama dia menjalin cinta, baru kali ini merasa tersayat-sayat dan sakit hati. Hal ini dikarenakan keluarga RI ikut campur dalam hubungan yang dijalani. Dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayat-sayat bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu terhadap gue di belakang gitu kan. Selain karena faktor keluarga Rizky yang ikut campur, Niki juga membeberkan kalau selama dia menjalin hubungan dia merasa terkekang dan selalu dilarang. Bahkan, Niki juga dilarang untuk berteman. Niki merasa tertipu dengan tampilan dari Rizky ini. Bahkan Niki sampai turun berat badan. Kok begini ya gitu, gue sampai pernah turun berat badan sampai 5 kilo gitu kan, nggak bisa keluar rumah, ketemu mau meeting untuk urusan kerjaan, sampai film pun gue nggak bisa. Harusnya kan gue ada film yang bakal launching lagi 3 lagi kan, tapi 3 itu semua ditolak karena demi dia gitu. Soalnya dia selalu bilang, aku nggak mau ya kalau kamu main film ada adegan pelukan, aku nggak mau ya kamu main film ada bajunya sedikit terbuka. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa, ternyata dia di belakang lebih parah dari apa yang dilarang ke gue. Perlakuan kasar dari Rizky yang membuat Nikita Mirzani sakit hati adalah seringnya RI alias Rizky Irbansyah ini melakukan kekerasan seperti pemukulan. Bahkan hal ini dilakukan di depan umum. Namun begitu, Niki enggan melaporkan kekerasan yang dilakukan pacarnya karena sang mantan pacar sempat meminta maaf kepada Niki. Hal itu membuat hati Niki luluh dan tidak mau melaporkan RI ke polisi. Pemukulan, dan itu selalu dilakukannya di public area gitu. Dan alhamdulillahnya selalu ada saksi. Yang terakhir yang makanya kenapa gue memutuskan untuk sudah selesai, gak mau lagi berhubungan sama sekali, itu yaitu di tanggal, gue lupa ya tanggal 6 atau tanggal 7 April gitu ya. Yang dia nyari teman gue namanya Zak, dia minta ketemu karena habis gue putusin gitu kan. Tiba-tiba gue dateng, wah di situ udah temen gue sampai shock gitu kayak gitu kan. Tapi gue nggak bisa cerita karena rentetannya banyak. Kenapa sih gue nggak lapor? Ya karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja gitu. Karena kalau pemukulan itu kan terjadi di bulan Februari. Kalau yang di bulan April tanggal 6 atau tanggal 7 itu gue lupa, sakitnya tuh di sini. Sampai detik ini ya? Sampai detik ini sakitnya di sini. Tapi sampai detik ini pun nggak ada minta maaf. Ya nggak tahu ya. Gue sama laki-laki nggak pernah galak deh kayaknya. Gue sama laki-laki tidak pernah galak. Bucin ya? Gue tuh selalu bucin. Gue tuh selalu kalau sayang sama satu ya satu gitu kan. Jadi kalau misalkan dia sadar dengan kesalahannya, minta maaf, buat gue yang sudah selesai. Itu aja sih. Harusnya dia bersyukur dapat gue yang versi sekarang sih. Coba kalau yang dulu mungkin udah gue visum, gue udah gue bawa ke Polda atau ke Mabes gitu. Niki mengaku kalau Rizky beruntung bertemu dengan Nikita Mirzani sekarang. Karena Niki mengaku kalau dia gak pernah galak kepada laki-laki, karena dia selalu bucin. Niki juga mengaku kalau dia tidak pernah mendapat perlakuan kekerasan selama menjalin hubungan sebelumnya. Hal ini juga diaminkan oleh pengacara Nikita Mirzani. Di salah satu kesempatan pengacara Nikita Mirzani berucap kalau Niki adalah orang baik dan kalem. Hal ini dikarenakan Niki punya background pendidikan sebagai anak pesantren. Hal ini diakui oleh Fahmi ketika dia mengunjungi Niki di penjara. Bahkan menurut Fahmi, Niki pandai menulis tulisan Arab gundul yang menjadi ciri khas anak pesantren. Yang saya tahu, Niki itu sebetulnya dari awal dia itu mempunyai pendidikan dari pondok pesantren. Jadi bahkan saya sendiri pun kaget pada saat saya melihat pada saat dia di tanah kanan, dia itu membuat tulisan bahasa Arab dengan Arab gundul yang saya tidak pernah tahu saya tahu bahwa jadi dia jenjang pendidikannya itu pendidikan pondok pesantren. Artinya memang dari awal Niki itu adalah manusia yang memang kalem. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia meledak-ledak, berarti itu ada hal yang luar biasa yang menyebabkan dia meledak. Tapi manusianya memang seperti itu, manusianya kalem, dia mempunyai pendidikan.
keagamaan yang luar biasa. Dia bisa membaca Al-Quran, dia juga bisa menulis dalam tulisan Arab gundul yang tidak mudah. Untuk menulis tulisan bahasa Arab gundul itu nggak mudah. Gundul itu artinya tidak ada. Dia punya tajwidnya, jadi hanya tulisan biasa saja. Itu saya dapatkan pada saat dia di penjara. Jadi kalau Niki seperti ini, itu adalah mungkin bagian dari kehidupan dia. Jadi setiap orang mempunyai kehidupan masing-masing dan ingin berbuat masing-masing. Itu mungkin saat ini saya bersyukur kalau memang dia sudah semakin tahu. Dan itu sebetulnya Niki yang sebenarnya. Niki yang sebenarnya dengan pendidikannya dia, memang dia harus seperti ini gitu loh ya. Jadi dengan dia pintar mengaji, dia juga pintar menulis dengan bahasa Arab. Terus dia juga mempunyai teman kehidupan yang bermacam-macam, itu wajar. Dan saya hormati bahwa apa yang dia sering kemarin aja baru telepon saya, dia nanyakan sesuatu dan saya jawab. Dan seperti biasa aja karena saya anggap sebagai adik sendiri, dia masih sering komunikasi sama saya seperti itu. Tidak cuma Rizky Irmansyah, Niki juga sempat membeberkan sifat-sifat dari ajudan orang terdekat Prabowo Subianto yang baru saja menang di pemilu 2024. Selain hubungannya dengan Rizky yang menjadi sorotan, hubungan Niki dengan anaknya juga hangat diperbincangkan netizen. Bahkan di momen Nikita Mirzani sedang diwawancarai media, Nikita Mirzani enggan menjawab dan membahas tentang Loli. Hal ini menjadi tanda tanya besar. Sebenarnya, bagaimana hubungan Nikita Mirzani dan Loli saat ini? Kak Niki, sekarang soal Loli nih Kak. Gimana Kak? Mau komentar gak Kak? Tanggapan? Oh, siap.